jalalatihi fi qalbi fa'ilihi wa syukrillahi ta'ala ala ma manna bihi min ijadi rasulihi. Jadi di Irbil itu dulu ketika dibuat Maulid Nabi itu disediakan kambing itu sampai 300 ekor kambing yang disembelih. Kemudian ayam itu sampai ratusan ribu ayam yang disembelih. Lalu berbagai menu makanan itu dibuat banyak dan masyarakat hadir berkumpul ramai. Yang duduk di situ diantaranya para ulama, orang-orang saleh dari kalangan ahli tasawuf dan masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita bersyukur pagi ini kita bisa hidup kembali dan melaksanakan hari-hari ini dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah. Sejak membuka mata tadi sampai entah kapan Allah berhentikan kita. Alhamdulillah, pagi ini kita semua merasakan nikmat yang baru di hari yang baru. Mudah-mudahan semua kita termasuk di antara orang bersyukur dan hidup ini banyak keberkahan, banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti termasuk di antara orang yang beruntung berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang muliakan Allah, sebelum masuk kajian fikih, kita sekarang sudah terhitung 16 Safar. Ada sini bulan Hijriah ya, Pak? Okay. Oh, 21 Safar. 21 Safar. 21 Safar berarti bulan Arab itu 29 atau 30. Kalau 30 berarti lebih kurang 9 hari ke depan kita sudah masuk Rabiul Awal. 9 hari ke depan. Kalau Arab itu 29 atau 30. Rabiul Awal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum itu saya akan membacakan beberapa teks para ulama Nusantara terkait dengan Maulid Nabi. Artinya ulama kita mengarang kitab, lalu kitab mereka ada argumentasinya, dan ini menjadi panduan beramal masyarakat Nusantara. Kenapa dulu orang Nusantara buat maulid? Di antaranya saya bacakan teks dari Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, dimni kitab Irsyadus Sari. Apa kata beliau? At-tanbihul awal yu'khadhu min kalamil ulama al-ati dhikruhu anna al-maulid alladhi yastahibbuhu al-a'immah huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbarul waridatu fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ma waqa'a fi hamlihi wa maulidihi minal irhasat wa ma ba'dahu min siyarihil mubarakat. Di kata Syekh Hasim Al-Asy'ari, yang dipahami dari pernyataan para ulama bahwa maulid yang disukai oleh para ulama atau dianggap sunnah oleh para ulama, oleh para imam, ulama hadis, ulama fikih adalah orang-orang berkumpul lalu baca ayat Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran saja. Kemudian wa riwayatul akhbar, kemudian membaca riwayat atau menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir dan ketika beliau lahir, dan berbagai irhasat. Irhasat itu adalah berbagai peristiwa yang tak biasa pada diri Nabi sebelum menjadi Nabi. Wa ma ba'dahu, dan kejadian setelah Nabi lahir itu terus hidup beliau berjalan, yang merupakan perjalanan hidup yang banyak keberkahannya. Jadi saya jelaskan istilah dulu. Ada mukjizat. Ini kita familiar. Ada karamah. Ini juga familiar. Mukjizat Nabi dan Rasul, karamah wali. Ada namanya irhas. Irhas ini adalah terjadi pada Nabi, tapi sebelum jadi Nabi. Kayak Nabi Muhammad sebelum usia 40 tahun. Beliau dilindungi oleh awan misalnya. Kemudian kalau beliau lewat, tanaman, batu, salam kepada beliau misalnya. Itu irhas. Kemudian ketika beliau ikut dalam peletakan batu Hajar Aswad di tempatnya saat pemugaran Ka'bah, beliau yang terpilih untuk meletakkan, itu irhas. Nah, ini berapa istilah mukjizat, kejadian luar biasa pada Nabi, karamah pada wali, irhas pada Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Sehingga termasuk kalau Bapak Ibu dengar cerita tentang Nabi itu, ada beberapa hal yang lain. Beliau lahir itu sudah dikhitan. Beliau lahir itu sudah langsung duduk. Beliau sepanjang hidupnya tak pernah didekati oleh lalat. Beliau sepanjang hidupnya tidak pernah menguap. Kita ada tidak menguap dalam sehari? Dalam sehari, bukan sepanjang hidup. Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah menguap. Itu di antara kelebihan Nabi SAW. Nah, bila terjadi sebelum diangkat jadi Nabi, namanya irhas. Hingga kalau baca dalam kitab atau buku-buku, ada irhas. Irhas itu berarti kejadian luar biasa pada diri Nabi dan Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi. Usia Nabi kita kan 40 baru jadi Nabi dan Rasul. Sebelum 40 terjadi berapa hal yang luar biasa pada beliau. Nah, kejadian rentang waktu sebelum usia 40 itu irhas namanya. Untuk membedakan dengan mukjizat. Mukjizat itu setelah jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi apa namanya? Ini dia. Karena ada yang terjadi sebelum jadi Nabi. Contoh di belah dada beliau. Itu bagi kita bukan hal biasa. Meskipun dalam qudrah dan iradah Allah mungkin saja terjadi. Tapi bagi manusia itu tak biasa. Apalagi dilakukan oleh malaikat, dicuci hati Nabi lalu masukkan lagi. Itu tak biasa bagi kita. Nah, irhas namanya seperti itu. Jadi ceritakan tentang bagaimana dulu sejarah sebelum Nabi datang, kemudian keadaan Arab, Nabi lahir, berbagai kejadian luar biasa sekitar Nabi lahir, dan seterusnya. Tsumma yadha' lahum ta'aman ya'kulunahu wa yansarifun. Kemudian di acara Maulid itu disediakan makan, mereka makan kemudian bubar. Jadi baca Quran, baca tentang riwayat Nabi, kemudian makan, pulang. Ini Maulid yang dianjurkan ulama itu. Fala ba'sa bidzalik. Ini enggak apa-apa begini. Faqad qala Syekh Syihabuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail al-Ma'ruf bi Abi Syamah,
Kata Syekh Syihabuddin Abu Muhammad Abdul Rahman bin Ismail yang terkenal dengan julukan Abu Syamah, disebut dengan Abu Syamah panggilan beliau. Beliau ini pimpinan Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus. Madrasah ini tidak boleh memimpinnya kecuali ulama hadis dan bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ulama besar hadis di zamannya. Lebih senior pada Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Ba'ith fi Inkaril Bid'ah wal Hawadith, apa katanya? Wa min ahsana ma btada'a fi zamanina ma kana yuf'alu bi Madinati Irbil. Di antara perbuatan amaliyah yang baru muncul belakangan, tapi itu adalah sesuatu yang paling baik yang dimunculkan oleh umat, kebiasaan yang dibuat di negeri kota Irbil. Kulla amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidin nabi, yang dibuat setiap hari yang sama dengan hari kelahiran Nabi. Artinya setiap 12 Rabiul Awal. Minas sadaqati wal ma'rufi wa izhariz zinati was surur. Banyaknya sedekah yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian banyaknya kebaikan yang dibuat dan menampakkan berbagai perhiasan dan kesenangan. Fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsan ilal fuqara musyirun bi muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ilihi wa syukrillahi ta'ala ala ma manna bihi min ijadi rasulih. Jadi di Irbil itu dulu ketika dibuat Maulid Nabi itu disediakan kambing itu sampai 300 ekor kambing yang disembelih. Kemudian ayam itu sampai ratusan ribu ayam yang disembelih. Lalu berbagai menu makanan itu dibuat banyak dan masyarakat hadir berkumpul ramai. Yang duduk di situ diantaranya para ulama, orang-orang saleh dari kalangan ahli tasawuf dan masyarakat banyak. Itu berlangsung tiap tahun begitu. Lalu kemudian makanan itu dibagikan kepada orang miskin, kepada fuqara dan masyarakat siapa saja yang hadir di 12 Rabiul Awal. Yang ini sebagai simbol syiar, simbol syiar itu sama ya, sebagai jargon atau sebagai yang menyemangati orang untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya dan memuliakannya di hati orang yang menyediakan semua sedekah itu, dan bersyukur kepada Allah terhadap karunia yang diberikan Allah berupa hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kehadiran Rasulullah itu adalah syukur yang patut dibuat oleh umat. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus Rasulullah itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ala jami'il mursalin, dan begitu juga dibuat untuk semua nabi dan rasul. Wa kana awwala man fa'ala dzalika bil Mausil Asy-Syaikh Umar bin Muhammad Al-Mula, ahad as-salihin al-mashhurin bihi al-mashhurin wa bihi qatada fi dzalika sahibu Irbil wa ghairuhu rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, orang yang pertama membuat ini di Musil, Musil ini daerah Iran, adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Mula, seorang yang saleh, yang terkenal, dan dia yang diikuti oleh Raja Erbilia yang tadi kita sebut. Artinya yang memunculkan ini adalah orang saleh, terkenal di zaman itu. Siapa yang mengutipnya? Ulama hadis terbesar di zaman itu. Sehingga apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Hasim Asy'ari di sini, bahwa Maulid Nabi itu pertama dibuat oleh Raja Arbelia mengikut kepada inisiatif seorang ulama saleh di zamannya.
Itu. Jadi tidak benar sumbernya dari Syiah. Ini yang pertama. Ini ulama orang saleh, Syekh Umar bin Muhammad Al-Mula di zamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk perayaan Maulid ini di zaman itu adalah bersedekah yang jumlahnya sangat banyak. Ini pernah kita baca tentang sejarah Maulid ini dulu, tentang bagaimana asalnya Maulid dan bagaimana pernyataan Imam Ibnu Hajar. Yang ketiga, periwayat tentang kejadian Maulid ini adalah berasal dari orang saleh dan banyak sedekah ulama hadis di zamannya. Artinya kalaulah ini bertentangan dengan sunnah, ulama hadis ini yang akan mengatakan ini tidak boleh dibuat. Justru beliau meriwayatkan. Artinya di zaman beliau ini, Syekh Abu Samah tadi, kalau bahasa kita lah, rektor universitas hadis termasyhur di zaman itu. Beliau rektor universitas, spesialisasi universitas itu hadis. Artinya di zaman itu para ulama hadis itu mengangkat beliau menjadi rektor. Artinya para ulama hadis banyak zaman itu. Beliau dan ulama lain adalah para pakar hadis. Tapi beliau diangkat jadi rektor menunjukkan beliau melebihi yang lain. Diunggulkan oleh yang lain dibanding kepakarannya dibanding para ulama hadis yang ada di zaman itu. Syekh Abu Samah. Lebih senior daripada Imam Nawawi. Yang nanti rektor itu diantaranya Imam Nawawi. Sekolah ini. Rektornya Imam Nawawi. Namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus. Okay. Jadi paham ya, bahwa asal Maulid itu bukan dari Syiah, tapi dari orang saleh, dari ulama yang dia diikuti oleh umat. Terkenal kesolehan di zaman dia. Artinya kalau terkenal kesolehan, anggap di zaman kita ini ada orang baik, terkenal kebaikannya dia yang diikuti. Nah, kira-kira begitulah bahasanya. Baik, saya cukupkan di sini pernyataan Syekh Hasim Asy'ari. Oh, ada satu lagi kata beliau. Wa qala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah taala fi kitabih al-musamma Al-Anwar Al-Muhammadiyah wa wulida sallallahu alaihi wasallam fi Makkah fi ad-dar allati kanat li Muhammad bin Yusuf wa arda anhu sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah atiqa Abi Lahab a'taqaha hina basharathu biwiladati alaihi salatu wassalam. Diceritakan oleh Syekh Ismail Yusuf bin Ismail An-Nabhani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah di rumah milik Muhammad bin Yusuf. Lalu kemudian beliau ini pertama disusukan oleh Thuwaibah. Jadi Rasul ini disusukan pertama oleh ibunya, lalu orang lain Thuwaibah, yang ketiga Halimah Sa'diyah. Ini tiga menyusukan Nabi. Ibu Nabi Aminah. Betul Bu, nama ibu Nabi Aminah? Betul Pak? Sebab banyak orang sekarang sudah banyak lupa. Ditanya rukun Islam, tanya rukun iman, dah banyak anak-anak yang tak tahu sekarang. Jadi ibu beliau Aminah, lalu Thuwaibah, lalu Halimah Sa'diyah. Terkait Thuwaibah ini ada komentar. Atiqata Abi Lahab. Dia ini seorang budak yang merdekakan oleh Abu Lahab. A'taqaha hina basharathu biwiladatihi alaihi salatu wassalam. Ketika dikabarkan oleh Thuwaibah kepada Abu Lahab, Tuan, lahir seorang anak bernama Muhammad. Dia kasih tahu tuannya. Saking gembiranya Abu Lahab dimerdekakan budak tadi. Setelah dimerdekakan, dia minta untuk engkau susukan dia, lalu engkau aku merdekakan, kira begitu. Jadi saking bahagianya Abu Lahab, disediakannya untuk menyusukan Nabi dan dimerdekakan Thuwaibah ini. Kemudian
wa qad ru'iya Abu Lahab ba'da mauti fi naumi faqila lah. Lalu Abu Lahab begitu dia sudah beberapa waktu berikutnya sudah meninggal dia, diperlihatkan dalam mimpi kepada dia. Faqila lahu ma haluk, Abu Lahab, bagaimana keadaan engkau? Dalam mimpi itu, dialog dalam mimpi itu. Faqala finnar, aku Allah jadikan termasuk orang-orang yang masuk neraka. Illa annahu khuffifa anni fi kulli lailatil itsnain. Tapi setiap hari Senin neraka itu diringankan bagiku, kata Abu Lahab. Wa amussu min baini isbi'ayya hataini ma wa asyara bi ra'si isbi'aihi. Lalu aku katanya apa bahasa kalau anak kecil tu minum susu itu? Menetek air yang keluar dari antara kedua jariku katanya. Wa inna dzalika bi'taki Thuwaibah indama basharatni biwalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'rdaiha lahu. Itu karena sebab ketika Nabi lahir, dia kasih kabar kepadaku kelahiran Nabi dan aku sediakan dia untuk menyusui Nabi. Sehingga kalau masuk neraka itu dibakar itu kan panas. Suasana itu panas. Dia diringankan azab. Kemudian untuk dia kehausan, ada obat kehausan. Keluar air dari kedua jarinya yang bisa dia isap setiap kali hari Senin. Cerita Abu Lahab tadi. Kemudian qala Ibnul Jazari, berkata Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari ini Bapak Ibu pernah dengar anak-anak kita baca kitab Tuhfatul Atfal? Pernah dengar ya? Rata-rata kalau santri belajar kitab tajwid Tuhfatul Atfal, beliau yang ngarang. Beliau kitab tajwidnya menjadi rujukan oleh ulama sejak beliau karang sampai hari ini. Siapa namanya? Abang siapa? Pernah belajar Al-Jazari ya? Oke. Apa kata beliau? Jadi beliau itu ulama Ahlus Sunnah sama seperti kita, Bang. فإذا كان هذا أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فما حال المسلم الموحد من أمتي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبدل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada orang kafir yang dicela oleh Al-Quran. Maksudnya Abu Lahab tadi. Abu Lahab kan tabbat syada Abi Lahab. Itu sampai kiamat orang pasti menyebut itu. Sehingga namanya kekal sampai akhirat nanti. Dan dia dicela, dilaknat oleh Al-Quran. Tabbat itu bahasa kitanya, tabban itu celaka. Makanya celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dia ini adalah seorang yang dicela oleh Al-Quran, tapi setiap hari Senin diringankan azabnya sebab bahagia dengan kelahiran Nabi. Sehingga dia bahagia lalu sediakan orang menyusukan Nabi. Bagaimana dengan orang yang sepanjang hidupnya beriman kepada Allah, bukan kafir? Dan setiap datang hari kelahiran Nabi, dia tunjukkan kebahagiaan dia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, la umri innama yakun jazaa'uhu min Allahil Karim ay yudkhilahu fadlihi al-amim jannatan na'im. Kata Imam Jazari tadi, demi Allah, demi umurku seluruhnya, menurutku patutlah orang yang seperti ini Allah masukkan dia ke dalam surga Jannatun Naim. Kata Imam Jazari tadi. Kalau tajwidnya kita ambil, mestinya pengataan beliau tentang maulid juga diambil. Kan berarti kita terima keilmuan beliau kan? Wala zala ahlul Islam yahtafiluna bi syahri maulidi alaihi salatu wassalam wa ya'maluna al-wala'im wa yatasaddaquna bi anwa'is sadaqat. Maka kata beliau di zaman beliau, itu umat Islam membuat berbagai acara maulid Nabi. Mereka sediakan makanan, mereka buat berbagai perayaan, lalu mereka
membagikan berbagai macam sedekah kepada masyarakat. Wa yudhiruna surura, mereka tunjukkan rasa bahagia mereka. Wa yaziduna fil mubarrati, dan mereka tambahkan kebaikan-kebaikan yang biasa mereka buat di hari kelahiran Nabi itu. Wa ya'tanuna bi qiraati maulidil karim, dan mereka memberikan perhatian, menyediakan waktu khusus untuk membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzhiru alaihi min barakatihi kulla fadl, dan menampakkan kepada umat tentang banyaknya keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amim, yang sangat banyak. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menunjukkan bahawa dari dahulu para ulama sudah biasa membuat acara maulid dengan bentuknya mereka bersedekah makanan, mereka berkumpul membaca tentang sirah Nabi, membaca tentang berbagai kisah kelahiran Nabi, mukjizat Nabi, akhlak Nabi dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar kayak burdah itu dibaca orang, atau barzanji atau marhaban? Itu kalau diterjemahkan sebenarnya ceritanya itu tentang kelahiran Nabi satu, kehidupan Nabi, artinya bagaimana Nabi hidup, akhlak Nabi, mukjizat Nabi, dan berbagai hal terkait kehidupan Nabi dan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bahasa Arab, kita tidak banyak yang paham. Tapi kalau yang paham dia akan senang mendengarnya. Kan ada kita baca anta badrun anta syamsun kan? Itu bahasa kita, engkau purnama, engkau matahari. Artinya kehadiran Nabi itu, wahai engkau Nabi, seperti matahari yang menerangi semua orang. Dan ketika malam seperti purnama yang menerangi gelap malam dengan purnama itu. Jadi Nabi ini menerangi hidup manusia siang dan malam dengan sunnah, dengan ajarannya, sehingga mereka selamat dalam hidup di dunia, selamat di akhirat. Isinya sebenarnya semuanya pujian itu. Maka ini sudah menjadi kebiasaan ulama sejak dahulu. Baik. Saya tambahkan sedikit. Ada dua hal yang terjadi di 12 Rabiul Awal itu. Dan hari Seninnya. Nabi lahir hari Senin. Diangkat jadi Nabi Senin. Hijrah sampai Madinah Senin. Meninggal Senin. Jadi ada berapa peristiwa itu terjadi dengan Nabi itu Senin. Meninggal beliau Senin juga. Senin meninggal. Bulannya Rabiul Awal juga. Lalu Senin lahir, Senin meninggal, 12 Rabiul Awal lahir, 12 Rabiul Awal juga meninggal. Lalu yang perlu kita ingat, sejak dahulu umat membuat acara Maulid Nabi itu adalah mengingat kelahiran Nabi, merayakan kelahiran Nabi, menunjukkan rasa bahagia, bersyukur terhadap lahir Nabi. Tidak pernah sejak dahulu kita mensyukuri, berbahagia terhadap matinya atau meninggalnya Nabi. Karena hari ini ada orang yang menggeser pemahaman Maulid Nabi. Kata mereka, Nabi kan lahir Senin, Nabi meninggal Senin, di 12 Rabiul Awal lahir, 12 Rabiul Awal meninggal. Allah alam tak apa rahasianya Allah jadikan sama gitu. Kan bisa saja lahir di 12 Rabiul Awal hari Senin, meninggal itu bisa saja. Kalian yang Maulid Nabi sedang merayakan hari wafatnya Nabi. Bahagia kalian dengan wafatnya Nabi. Ini adalah bentuk framing atau memberikan kesan negatif terhadap Maulid Nabi yang dia maksudnya baik terhadap hal yang tidak dimaksudkan umat. Itu catatan yang penting. Sama, ada kejadian yang Bapak Ibu perlu ingat. Hari Asyura, 10 Muharram. Apa yang terjadi dengan 10 Muharram ini? Hari Asyura ini? Selamat Nabi
Musa. Ada kejadian yang lain yang besar, 10 Muharram juga. Husain cucu Rasul ini di Karbala dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Lalu 10 Muharram ini bagi kita puasa Asyura. Kenapa kita puasa Asyura dulu? Sebab di masa Nabi datang ke Madinah, orang Yahudi puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura dulu. Lalu ditanya apa sebabnya mereka puasa Asyura? Kata mereka, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, Fir'aun celaka, sehingga mereka punya Nabi, punya ikutan, ada tempat bertanya, ada tempat imam mereka dalam beragama dan hidup. Maka mereka syukuri 10 Muharram ini. Ini hadis menjelaskan begitu. Lalu Nabi pun suruh umat, suruh sahabat agar puasa seperti orang Yahudi. Sehingga Nabi puasa, sahabat pun puasa. Lalu Nabi SAW dulu di awal Islam, di awal beliau menjadi Nabi dan Rasul, itu berbagai kebiasaan orang Yahudi Nasrani itu diikuti oleh Nabi. Kita buat juga. Karena kenapa? Dalam anggapan Nabi, orang Yahudi, orang Nasrani ini orang yang paling dekat dengan kita. Sebab kitab Taurat, kitab Injil, kalaulah isinya benar, Nabi kan nggak tahu ada penyelewengan segala macam di awal itu. Itu isinya akan banyak sama dengan wahyu kepada Nabi. Sehingga berbagai hal banyak dibuat Nabi sama. Tapi kemudian lihat waktu di Madinah, bagaimana orang Yahudi itu konspirasi, bagaimana buruknya perangai mereka, membatalkan perjanjian, mengganggu umat Islam, melakukan berbagai kecurangan. Oh, Nabi tahu watak asli mereka. Sehingga dalam Al-Quran surah Al-An'am dikatakan bahwa di antara orang yang paling keras permusuhan pada Islam itu adalah Al-Yahudu wan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Nabi kemudian menyebut berbagai kebiasaan orang Yahudi kita tidak ikut lagi. Maka Nabi suruh kalau bulan tahun akan datang kita hidup, kita puasa 9 Muharram. Kenapa? Supaya tak sama dengan cara puasa orang Yahudi. Yahudi puasa 10 Muharram saja, kita 9 dan 10. Makanya Bapak Ibu, kalau tengok hadis Nabi, ada berapa hadis yang kemudian khaliful Yahud, kalian lakukan cara ibadah, cara amaliyah yang berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Asalnya karena cerita tadi itu. Awalnya Nabi menganggap mereka senang dengan kita, dekat dengan kita, maka dibuatlah berbagai kebiasaan mereka, kita buat juga. Tapi kemudian mereka menunjukkan watak aslinya, Nabi suruh melakukan berbagai hal yang tak sama dengan mereka. Sehingga Nabi dulu orang Yahudi biasa panjangkan kumis. Lalu kemudian Nabi tak ingin umatnya sama dengan orang Yahudi, potong kumis, panjangkan jenggot, kata Nabi. Itu ada hadisnya. Bahwa panjangkan jenggot, potong kumis ini satu di antara bentuk kita ini tidak mengekor kepada kebiasaan yang senang dibuat orang Yahudi dan Nasrani. Itu ada hadisnya gitu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa di waktu yang sama ada dua kejadian. Satu senang, satu sedih. Umat Islam tidak pernah sejak dahulu dia puasa itu wujud senang dengan wafatnya cucu Nabi Husain di Karbala. Tapi ini dia. Mengikut cara orang Yahudi yang dahulu mereka bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa dan meninggalnya Fir'aun. Paham ya? Jadi umat Islam itu dia berfikirnya itu seimbang, berfikirnya itu objektif. Di saat sedih ya kita sedih, di saat senang ya kita senang. Dan tidak mungkin di saat orang sedih atau waktu sedih kita mensyukuri kesedihan itu. Enggak ada umat Islam yang begitu. Kecuali umat Islam yang kurang pendidikan, atau umat Islam yang tidak tahu, atau umat Islam yang hidup di lingkungan orang-orang yang tidak berbasis kehidupan Islami. Itu mungkin. Tapi umat Islam yang mengerti, apalagi hidup dengan pendidikan yang baik, tidak akan mungkin melakukan yang terbalik seperti itu. Sepakat ya?
Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis tentang puasa Asyura itu juga Imam Ibnu Hajar cerita. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari, kata beliau bahwa dengan puasa Asyura setiap tahun yang asalnya menunjukkan kesyukuran, kegembiraan dengan dengan selamatnya Nabi Musa, tenggelamnya Fir'aun, ini menunjukkan ada dalil kebolehan bila kita dapat satu nikmat atau terhindar dari satu bala. Anggap kayak orang tsunami di Aceh, kan jelas depan mata kita tuh, di negeri kita gitu. Bukan suatu berita yang tersembunyi itu. Semua orang tahu tentang itu. Bahkan bukan hanya kita, dunia pun tahu. Ketika kita kemungkinan saat itu tertimpa tsunami, ternyata tidak. Lalu kita mensyukuri hal itu setiap kapan terjadi peringatan tsunami, itu diperbolehkan berdasarkan hadis tadi. Begitu juga ketika kita merasa bahwa saya setiap tanggal 10 November, enggak 10 November, saya rasanya merintis usaha ini 10 November. Alhamdulillah sampai sekarang usaha itu rasanya lah menurut saya makin lama makin berkembang. Saya dapat manfaat, orang sekitar saya dapat manfaat, dan banyak manfaat dapat. Sehingga setiap 10 November ini saya ulang-ulang mensyukurinya, seperti bahasa kita, saya buat ulang tahun. Itu boleh berdasarkan hadis tadi, kata Imam Ibnu Hajar. Siapa Imam Ibnu Hajar ini? Ulama hadis yang disebut dengan Al-Hafiz. Jadi merayakan, mengingat, mengulang setiap tahun peringatan Maulid Nabi secara tidak langsung dijelaskan oleh hadis tentang sejarah puasa Asyura yang dibuat oleh Nabi dan sahabat, dan sampai hari ini kita buat. Paham? Itu dari puasa Asyura tadi. Jadi ini dua hal ini Bapak Ibu, kita umat Islam ada dua pertentangan terjadi di waktu yang sama. Kita membuatnya adalah syukur, mengingat syukurnya, bukan mensyukuri kesedihannya. Yang kedua, Nabi lahir, Nabi meninggal, kita tak pernah mensyukuri berbahagia meninggalnya Nabi. Dan memang tak ada syariat kita, kalau ada hari meninggal, kita syukuri, kita rayakan hari malang, itu enggak ada. Yang kita syukuri hari dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, bahwa kalau ada yang menggiring kita mensyukuri wafatnya Nabi, itu adalah framing, upaya untuk membenarkan tuduhan Maulid Nabi itu adalah ajaran salah. Oke, saya baca selanjutnya. Perkataan Syekh Ihsan Al-Jempesi, Jempes, tahu Pak Mal? Ada negeri Jempes di Jawa Tengah? Jempes atau Jampes? Saya pernah dengar Jempes apa Jampes itu. Nanti boleh tengok ulama di sana. Dalam kitabnya Sirajut Talibin, apa kata beliau? Qala al-Imam Abu Syamah, Syekhun Nawawi. Berkata Syekh Abu Syamah, guru Imam Nawawi yang tadi saya sebut. Yang ini tadi, Syekh Abu Syamah ini. Wa min ahsani ma ibtada'a fi zamanina ma yuf'alu fi kulli 'am fil yawmil muwafiq li yawmi maulidi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqah wal ma'ruf wa izhar az-zina was surur fa inna dhalika ma fi min al-ihsan al-fuqara mush'irun. Intinya yang beliau sampaikan sama yang diungkapkan oleh Syekh Hasim Asy'ari, karena sumbernya sama, cuma redaksi penyampaiannya berbeda. Cuma dua orang ulama Nusantara dalam kitab yang berbeda menulis Maulid Nabi dari asal yang sama. Oke. Lanjut, yang ketiga. Fatwa Al-Habib Salim bin Jindan Jakarta. Ini keluarga Jindan ini terkenal di kita. Kalau kemarin ini ada Habib Jufri datang, itu Habib Jindan juga yang jadi terjemahnya. Beliau meninggal tahun 1389 Hijriah, sekarang 1444. Apa kata beliau? Al-qiyam 'inda dzikri maulidin nabi
Bapak Ibu pernah tengok kalau orang maulid itu ada mahalul qiyam. Ada orang berdiri ketika selawatan. Pernah tengok? Ketika selawatan ada berdiri. Apa kata beliau? Innal qiyama inda dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun hasanatun jara 'alaiha 'amalu man yu'taddu bihi minal ulama al-a'lam fi sa'iril biladil islamiyah. Kata beliau, berdiri ketika bacaan maulid Nabi itu memang bid'ah hasanah yang muncul belakangan, tapi itu bersumber dari para ulama yang dikenal dengan ulama rujukan di berbagai negeri umat Islam. Itu kata beliau. Jadi dibuat oleh para ulama, bukan dibuat oleh orang yang enggak kenal. Wa huwa mabniun 'ala istihbabil qiyam li aslil fadli wal ihtisham wal ihtiram wal ikram. Kenapa orang berdiri? Berdiri ini berasal dari orang-orang ingin memuliakan kehadiran Nabi, kedatangan Nabi, sehingga ketika dibaca tentang bagaimana kisah kelahiran Nabi, mereka ketika membaca itu berdiri dalam membacanya. Sama dengan kalaulah hidup Nabi, datang Nabi, menyambut Nabi itu mereka berdiri untuk menyambut Nabi. Kan di kita kalau ada orang kita hormati datang itu, anggaplah ke sini ada ustadz datang atau siapa tokoh masyarakat datang, dia datang kan disambut dengan berdiri kan? Sama. Begitu dibacakan tentang sirah, tentang kelahiran Nabi, orang berdiri membacanya. Menunjukkan, memuliakan, sama seperti menyambut kalaulah orang itu hadir di depan kita. Waqad allafa al-Imam an-Nawawi ghairu fi dzalika mu'allafat mustaqillah. Katanya, ini Imam Nawawi menulis tentang ini dan banyak para ulama menulis tentang ini dengan satu risalah tersendiri. Wastadallu ala dzalika bi ahaditsa minha. Mereka berdalil hadis perbuatan tegak ketika Maulid Nabi tadi sama tegak ketika menyambut Nabi datang tadi dengan hadis dalam kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu, sebelum saya bacakan ini perlu kita pahami bahwa hadis itu ada namanya hadis sahih, ada hadis dhaif. Pernah dengar hadis sahih, hadis dhaif? Pernah dengar? Hadis ada dhaif, ada sahih. Hadis sahih dan dhaif ini keduanya sepakat diamalkan, tapi punya ranah masing-masing. Tapi perlu dipahami juga bahwa hadis sahih ini ada ma'mulun bihi, ada ghairu ma'mulun bihi. Ada hadis sahih diamalkan, ada yang tak diamalkan. Artinya kita sekedar tahu saja tapi tak diamalkan isinya. Contohnya apa? Hadis yang mansukh. Hadis itu sudah dinasakh hukumnya. Jangankan hadis, Al-Quran saja. Ada ayat Al-Quran masih ada redaksinya tapi hukumnya sudah mansukh, sudah dihapuskan oleh hukum yang baru. Itu tak diamalkan. Jadi kalau ada yang mengatakan setiap hadis sahih mesti diamalkan, ada kaidah hukumnya, ada kaidah ilmu hadisnya. Ada hadis sahih yang diamalkan, ada yang tidak. Begitu juga dhaif, ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan. Tidak semua dhaif tak boleh diamalkan. Oke. Kemudian perlu dipahami, ada dhaif, ada maudhu'. Maudhu' ini hadis palsu yang dinisbahkan kepada Rasul. Hadis dhaif, hadis yang betul dari Rasul, tapi dari segi periwayatnya, orangnya adil atau tidak, orangnya kuat hafalan atau tidak, orangnya pelupa atau tidak, menyebabkan kedudukannya dari sahih turun menjadi dhaif. Dia dari Nabi, cuma kredibilitas, integritas periwayatnya, karena ada yang, ya maklum kita ini Pak, tahun lalu katanya begini, tahun depan lain lagi. Berarti kan tidak konsisten dia. Orang bertanya, yang dia cakap tentang Nabi itu betul atau tidak nih? Paham ya? Ini menyebabkan hadis dhaif. Maudhu' asalnya bukan dari Nabi, tapi dinisbahkan kepada Nabi. Contoh, saya ngarang-ngarang aja supaya orang di sekitar masjid tak ikut saya. Kata Pak Irza, asal acara kajian di Masjid Nur Fajar, semua masyarakat mesti buat makanan. Pak Irza nggak pernah bilang. Kan beliau pengurus masjid yang diikuti.
Beliau tak pernah bilang. Tapi kata saya, supaya masjid kita ini semua kita gembira, pengajian kita hidup, mesti buat makanan semuanya. Beliau tak bilang. Tapi saya bilang dari Pak Irza. Paham? Ini namanya hadis maudhu'. Maudhu' dengan dhaif berbeda. Tapi hari ini Bapak Ibu sering dibawa pemikiran ini sama dan tak boleh dibuat. Yang tak boleh dibuat tu ini. Kalau ini boleh dibuat. Bahkan banyak di kita hadis dhaif yang diamalkan. Sehingga nanti di Ramadan yang terkenal itu, Bapak Ibu ketika baca doa Allahumma lakasamtu. Kan sering kan? Tak boleh baca itu. Kenapa? Itu hadis dhaif. Yang sahih itu dhahaba dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Padahal kalau kita tengok hadis itu terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, ditulis dalam bab yang sama, beda hadis cuma satu nomor, dan Imam At-Tirmizi tak komentar mana yang sahih mana yang dhaif. Datang Syekh Albani mengomentari hadis zabaz zama'u itu sahih, hasan. Hadis Allahumma lakasuntu itu dhaif. Sehingga dhaif tak diamalkan, yang hasan diamalkan. Ngerti? Sebenarnya masalahnya adalah kita mau ikut Imam At-Tirmizi atau ikut Albani. Karena penilaian dilakukan oleh dua orang. Kalau saya ikut Imam At-Tirmizi. Jadi di sini dibuat framing setiap dhaif tak boleh diamalkan. Tidak, dhaif boleh diamalkan. Yang tak boleh diamalkan maudhu'. Maudhu' itu palsu bahasa kitanya. Tapi dhaif dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis dhaif ini sangat banyak kita buat. Dan kalau seandainya hadis dhaif ini kita buang semua, banyak sekali dalam agama ini yang dia tidak terang bagi umat untuk melakukan. Dan banyak sekali sirah Nabi itu tidak jelas bagi kita bagaimana kejadian sirah itu. Sebab kejadian sirah itu kan namanya cerita hidup orang. Itu enggak mungkin setiap sirah itu dilihat oleh banyak orang. Mohon maaf, Nabi mandi di rumahnya misalnya. Itu enggak mungkin banyak orang lihat Nabi mandi. Nabi pergi buang air malam hari misalnya. Itu enggak mungkin banyak orang lihat. Pasti yang cerita itu satu atau dua orang saja. Yang dibawa Nabi menemani beliau memegangkan air dan menuangkan air kalau Nabi cebok nanti. Itu enggak mungkin cerita banyak orang. Dan periwayat bila tidak banyak, itu hadis bisa jadi dhaif nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan sini bahwa hadis itu ada dhaif, ada sahih. Tapi tidak setiap hadis dhaif harus dibuang, tapi dia boleh diamalkan. Jam berapa kita bisa isyraq? Jam lagi. Selanjutnya dikit lagi. Kemudian apa yang saya maksudkan? Di dalam kitab Adabul Mufrad dari katanya. Hadis dhaif ini banyak terdapat dalam kitab Adabul Mufrad. Di sini ada yang ngaji kita ini enggak? Adabul Mufrad? Belum ya? Ini sebagai ustaz kita bukan baru ada baca hadis mufrad ini. Termasuk Ustaz Hanafi baca di pesantren untuk orang tua wali kalau datang ke pesantren. Ini karangan Imam Bukhari, Adabul Mufrad ini. Di dalam kitab Adabul Mufrad ini banyak hadis dhaif. Artinya Imam Bukhari, seorang ulama yang terkenal ketatnya dalam hadis sahih, punya kitab hadis yang isinya hadis dhaif. Dikarang oleh beliau. Dan ini terkenal diamalkan oleh ulama dan banyak ulama yang baca kitab ini. Jadi ingin saya sampaikan poinnya adalah bahwa hadis dhaif itu tak semuanya dibuang atau tak otomatis dibuang. Imam Bukhari yang ketat dengan hadis sahih beramal dengan hadis dhaif. Paham ya? Jadi kalau kita kaji banyak kitab hadis, itu banyak kitab hadis yang berasal dari hadis dhaif. Oke. Lanjut. Apa dalam kitab Adabul Mufrad? Anna Fatimah kanat idza dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha wa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha. Nabi kalau datang anaknya Fatimah anak beliau datang atau pokoknya baru berjumpa dengan Nabi biasanya berdiri untuk menyambut kedatangan Fatimah, lalu mencium anaknya Fatimah, lalu mendudukkan. Duduk sini nak. Kan biasa kita kalau datang orang tuh, silakan duduk sini Pak, silakan Bu, silakan Tuan. Kan bisa gitu. Fatimah dikitukan Nabi. Datang Fatimah, Nabi berdiri, disambutnya, diciumnya. Kan wajar kalau kita cium kening anak kita aja. Datang anak kita, sayang kita dengan anak, cium dia, duduk sini nak, gitu. Atau kalau anak kita masih kecil, dipangku dulu, gitu. Nabi begitu pada Fatimah, anak beliau. Wa idza dakhala Nabi SAW qamat ilaihi. Dan kalau Nabi yang datang ke rumah, Fatimah pula berdiri menyambut kedatangan Nabi. Wa akhadat biyadihi, lalu
pegang tangan Nabi, faqabilathu wa ajlasathu fi majlisiha. Diciumnya tangan Nabi, lalu dudukkan. Baba kalau kita kan, abi, ayah, papa, duduk sini. Itu Fatimah gitu. Artinya antara Nabi dengan anaknya punya kebiasaan yang sama. Ketika baru berjumpa atau menyambut kedatangan ayah atau anak. Wa allafa Ibnu Hajar al-Makki fi dhalika aidan kitaban sammahu Raf'ul Malam anil qa'il bi istihbabil qiyam lid-dakhil min ahli al-fadl wal ihtisham. Imam Ibnu Hajar al-Makki, Ibnu Hajar al-Haytami mengarang sebuah kitab tentang menjelaskan apa hukumnya tegak berdiri menyambut orang datang. Memuliakan orang datang tadi. Wa bina'an ala anna qiyam ar-rajuli li akhihi al-muslim sunnatan waradat fihi ala awjil ihtiram wa hurmatin nabi sallallahu alaihi wasallam a'zam wa inal ihtirama lahu la yanqati' bi ta'thiril muhtaram. Jadi dijelaskan bahwa menyambut orang biasa saja kita itu dianggap baik kalau kita berdiri menyambut orang. Mestinya menyambut nabi atau menyambut cerita tentang kehidupan nabi lebih patut untuk kita sikapi dengan rasa hormat. Itu kira-kira. Sedikit lagi. Waqad nassa Umar bin Khattab ala darbi ma yarfa' sawtahu 'inda qabri sallallahu alaihi wasallam ta'lilan bi anna Allah ta'ala addaba qauman lahu sallallahu alaihi wasallam fi qawli innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Umar pernah dia pukul orang yang berteriak di kubur Nabi. Kenapa? Dalam Al-Qur'an Allah justru mengajarkan kita itu jangan keraskan suara kalian di hadapan Nabi. Orang tadi berdoa mengeraskan suaranya di hadapan kuburan Nabi. Dipukul oleh Umar ibn al-Khattab. Artinya, kita kalau di hadapan Nabi, hidup atau meninggal Nabi, mesti dengan beradab kepada Nabi. Wa ya'taqidu Umar bi anna hurmatan Nabi SAW ba'da mautihi tabqa ila yaumil qiyamah. Walidzalika qadha 'ala ar-rajuli bid-darb. Kata Umar, Nabi itu kemuliaan beliau hidup dan meninggal sama. Sehingga ketika hidup tak boleh kita berteriak, mesti kita beradab dengan Nabi. Semasa meninggal juga sama, mesti beradab dengan Nabi. Dari siapa pernyataan ini? Umar bin Khattab. Jadi kebiasaan berdiri menyambut kedatangan Nabi sama dengan begitu meninggal Nabi, cerita tentang Nabi dibacakan, kita berdiri menyambut, membaca berita atau cerita tentang kedatangan atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada grup marhaban, Mbak? Belum? Atau ibu-ibu pernah tengok grup marhaban, Bu? Pernah ya, Bapak-bapak pernah ya? Itu kan marhaban bahasa kita ya. Sering dibacakan kalau orang apa namanya? Anak saya kemarin itu pernah akikahan, berayun-ayun. Akikahan. Iya kan? Itu berasal dari solawat atau untayan untuk mengungkapkan tentang kelahiran Nabi dan perasaan ketika kelahiran Nabi. Sama seperti kita, anak lahir bahagianya minta ampun. Maka dibacakan marhaban itu. Ya Pak ya? Betul Pak, marhaban berjanji sama barangnya. Penyebutan beda. Di kampung sering buat Pak? Atau pernah dengar? Jadi berjanji, marhaban, maulid deba, burdah, itu barangnya sama. Artinya cuma buku yang memuat tentang itu beda-beda. Tapi muatannya sama. Berjanji, marhaban sama Pak. Pernah lihat Pak ya? Itu kira-kira adalah berasal dari bahwa kita dengan kelahiran anak bahagia minta ampun. Sehingga begitu kita mendengar tentang cerita kelahiran Nabi, bahagia kita. Lalu ketika kita bahagia, berdiri kita membaca cerita itu. Atau berdiri mendengarkan cerita itu. Maka seperti saya sampaikan tadi, sayangnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, mungkin kita bisa menangis mendengar cerita itu. Sebab diceritakan bagaimana Nabi lahir, bagaimana sakitnya ibu Nabi, bagaimana berbagai kemuliaan dan karomah Nabi lahir. Itu diceritakan saat itu. Bagaimana orang Madinah bahagia kedatangan Nabi ke Madinah, bagaimana sahabat Nabi bahagia dengan kedatangan Nabi, dan berbagai kejadian dalam kehidupan Nabi. Makanya kalau ada orang maulid biasanya ada masanya mahallul qiyam, berdiri. Itu Pak, itu asalnya gitu.
Saya kira itu saja saya bacakan karena saya bacakan lebih panjang. Kita lanjut tanya jawab kalau ada yang bertanya terkait apa yang kita jelaskan begini. Sebenarnya saya mau membacakan tentang apa? Tentang mewaris, cuma karena teringat ini sudah dekat dengan apa? Bulan Rabiul Awal, maka teringat untuk baca itu. Silakan kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu. Ada yang tanya? Tidak ada? Kalau tidak, ini sudah bisa sholat? Baik, kalau tidak, saya cukupkan. Sehingga Bapak Ibu, kalau nanti ada orang buat maulid, kita ditanya orang segala macam, minimal paham. Ada pemikiran yang bisa untuk kita jelaskan pada orang, atau untuk meyakinkan diri kita, menenangkan diri kita. Sehingga kita tidak cemas, tidak khawatir berbuat yang kita buat ini tak berdasar. Tapi ada dasarnya. Nanti insya Allah kami tanggal 8 Oktober hari Sabtu jam 9, 7, 10 itu buat maulid dengan Ustaz Somad di Pesantren Nurul Azhar bersama maulid keliling kampung 9 Habib Muhammad dan rombongan Baitul Habib. Nanti dibaca maulid, nanti berdiri kita tuh di pendopo pesantren tanggal 8 hari Sabtu Oktober tanggal 8 jam 9, 7, 10. Nanti kita share informasi detailnya. Tapi insya Allah pagi kira-kira sampai zuhur lah, 8, 9, 10 mulainya sampai zuhur kita buat di pendopo. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Habib Muhammad, dan nanti ada wacana akan didatangkan Tuan Guru Idrus Hashim. Beliau ini di Benteng Tembilahan, Benteng Indragiri Hilir. Ada orang Indragiri Hilir ya, betul ya? Ada orang Inhil sini? Benteng mungkin pernah dengar? Tahu Benteng, Bang? Nah, di Benteng itu ada Tuan Guru Idrus Hashim nama beliau. Beliau dulu belajar pada Syekh Yasin Al-Fadani. Sehingga kita ingin mengambil beberapa riwayat dari beliau, mengijazahkan sanad keilmuannya. Karena beliau ini sudah sepuh juga, sudah 60-an. Beliau hidup di Riau, masa sanad keilmuan beliau tidak kita ambil. Sementara beliau di Riau. Jadi ada wacana akan dibuat daurah bagi asatidz. Mungkin kita buat di awal para asatidz dengan beliau sekitar 1 jam atau maksimal 2 jam, baru dengan masyarakat sampai nanti zuhur. Sehingga habis subuh Ustaz Somad langsung ke Palas. Di Palas nanti dengan para asatidz, yang lain juga boleh ikut nanti untuk duduk dengan Tuan Guru Idrus Hashim. Kemudian nanti baru maulid untuk masyarakat banyak. Rencana kami mau kita, sekarang sudah dipasang paving block sekitarnya, mau kita tambah kursi atau kita tambah terpal untuk orang duduk lesehan di sekitar pendopo. Karena pendopo itu kalau orang duduk mungkin 300-an bisa dimuat. Sehingga kalau ditambah lesehan itu mungkin lebih dari 300 bisa dimuat insyaallah. Demikian, silakan datang nanti, siapa saja mau datang silakan datang. Jadi tidak undangan orang tertentu, tapi semuanya silakan datang Sabtu 8 Oktober. Betul tanggal 8, Pak ya? Sehingga saya tanggal 8, Sabtu 8 Oktober jam 10 pagi sampai zuhur di Pesantren Nurul Azhar di Palas. Makasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.